Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 7C dan D. Semoga hari ini masih tetap semangat dan sehat selalu. Pada hari ini kita akan belajar materi keempat dari KD 3.1, yaitu kemampuanku terbatas. Tapi sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita mulai dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji dan syukur kami haturkan kepadamu ya Tuhan, atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu, sehingga kami masih Engkau beri kesehatan pada hari ini. Terima kasih karena minggu lalu kami telah belajar tentang kemampuan kami. Namun pada hari ini kami menyadari bahwa kami adalah manusia yang memiliki keterbatasan. Kiranya Engkau membimbing kami dalam mengikuti pelajaran hari ini, supaya kami semua dapat mengerti dan memahami apa yang kami pelajari hari ini. Doa ini kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, minggu lalu memang kita sudah belajar terkait dengan kemampuan yang ada dalam diri kita masing-masing. Saya yakin dan percaya bahwa kalian pastinya memiliki banyak kemampuan. Walaupun memang mungkin kalian masih susah untuk mencari dan menggali kemampuan kalian sebanyak-banyaknya. Tetapi pada hari ini kita disadarkan bahwa kita itu punya keterbatasan. Jadi setiap orang itu memang sudah dianugerahkan kelebihan dan keterbatasan yang berbeda-beda. Yang jelas keterbatasan yang kita punya ini itu fakta yang tidak dapat dipungkiri. Karena memang keterbatasan ini itu tidak kita sengaja, ya bisa saja Tuhan berikan. Kalau kemarin kita diberi Tuhan kemampuan, tetapi ternyata di sini kita juga memiliki keterbatasan. Nah, adanya keterbatasan ini dalam diri manusia membuat manusia itu harusnya merasa terpanggil untuk saling bekerja sama satu dengan yang lain, saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Saat temannya memiliki keterbatasan yang tidak kamu miliki, kamu bisa membantu teman kamu. Lalu begitu pula sebaliknya. Karena memang kemampuan yang kita miliki dan keterbatasan yang kita miliki ini bisa berbeda loh dengan teman-teman kita yang lain. Maka memang seharusnya kita diharapkan terpanggil tadi untuk bekerja sama, melengkapi dan saling menyempurnakan. Nah, di sini saya tadi kan sudah memberi tugas kepada kalian untuk mencari macam-macam keterbatasan manusia. Banyak sekali contohnya. Tapi di sini saya mencoba untuk mengkategorikan. Untuk yang pertama, kita coba lihat gambar dulu ya. Di situ kira-kira ini termasuk keterbatasan apa ya? Kalau di situ ada, maaf nih ya, ada yang mungkin badannya pendek, ada yang gemuk, ada yang mengalami cacat ya, misalnya buta, tuli, lalu juga lumpuh, mungkin itu ada yang tidak punya kaki, ada yang badannya kurus. Tapi jangan sampai ya merasa bahwa berkulit hitam itu adalah suatu keterbatasan. Tidak, karena itu memang anugerah dari Tuhan. Lah kalau orang negro kan memang kulitnya hitam-hitam ya. Nah, itu bukan keterbatasan, tetapi mungkin kalau badannya pendek, mungkin gemuk ya. Pendek itu kalau maaf nih, kalau badannya pendek, mungkin saat main basket pun masukin keringnya juga agak susah. Yang badannya gemuk juga kalau misalnya diajak lomba lari, dia bisa ketinggalan sendiri. Nah, maka dari itu ini termasuk keterbatasan apa? Ya, ini termasuk keterbatasan fisik.
Nah, keterbatasan fisik itu yang terlihat, ya, yang terlihat dengan mata. Jadi kalau itu kan jelas itu ada orang yang lumpuh, itu kelihatan. Nah, ada bentuk atau macam keterbatasan manusia yang lain. Nih, saya beri contoh. Ada keterbatasan psikologis. Psikologis itu kaitannya dengan kejiwaan. Nah, kalau di sini saya kasih gambar Parno. Parno itu apa sih? Ya, orang yang mudah ketakutan. Entah ketakutan apapun, entah dalam ketinggian ataupun kalau misalnya kalau di sekolah nih ya, misalnya ada kamu ketemu guru yang killer nih misalnya, lalu baru ketemu aja udah takut, sampai akhirnya pelutnya mules, nggak mau ikut pelajarannya. Nah, ada yang seperti itu. Jadi Parno tuh merasa sedikit-sedikit ada ketakutan, rasa ketakutan. Lalu juga ada yang mungkin gampang stres ya. Lalu juga mungkin pemalu, minder, rendah diri. Nah, itu salah satu contoh bentuk keterbatasan psikologis. Ada juga yang memang keterbatasan ini mungkin ada di antara kalian yang pemarah atau gampang marah. Sedikit-sedikit marah, dipejandain temannya marah. Nah, itu menurut saya termasuk keterbatasan psikologis ya. Jadi harus bisa membedakan mana yang bercanda, mana yang tidak. Tapi memang kadang teman-teman kamu itu bercandanya kelewat batas ya. Oke. Lalu ada keterbatasan berikutnya. Keterbatasan intelektual. Intelektual itu terkait dengan berpikir. Nah, mungkin ada di antara kamu yang memang susah konsentrasi. Kalau misalnya lagi belajar di rumah seperti ini, ada PJJ, ya kan? Kan ada misalnya ada Meet ya. Kamu tidak bisa konsentrasi dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru di dalam Meet. Malah kamu gangguin temennya atau ngelihat wajahnya temennya yang lain. Nah, lalu juga ada yang diantara kalian itu susah banget memahami atau menganalisis suatu masalah. Ada juga yang sudah dijelaskan berkali-kali ya sama bapak ibu gurunya, sama orang tua, sama guru lesnya, tapi masih aja nggak ngerti-ngerti. Nah, tapi ada di sisi lain yang memang baru dijelasin satu kali aja udah ngerti. Nah, lalu juga ada yang memang berpikirnya lambat, sudah mungkin tugasnya banyak, menumpuk, ditambah nggak ngerti-ngerti, lalu juga berpikirnya lambat. Akhirnya apa? Pekerjaan atau tugas yang kalian lakukan sebagai seorang pelajar itu menjadi terhambat. Tapi di sisi lain ada teman kamu yang memang rajin, tekun ya. Lalu juga misalnya nih dalam pelajaran matematika. Nah, biasanya kan matematika paling susah ya pelajarannya. Nah, ada yang dijelaskan satu kali caranya itu langsung ngerti. Lalu kalau mengerjakan soal langsung bisa. Tapi di sisi lain ada teman kamu yang memang sama sekali harus dijelaskan berkali-kali baru mengerti. Nah, inilah yang namanya keterbatasan intelektual. Ada macam keterbatasan yang lain. Di sini ada keterbatasan ekonomi. Namanya ekonomi itu terkait dengan keuangan, ya. Kalau saya di situ memberikan contoh gambar, ya. Besok kita makan apa ya kalau bapakmu belum bisa kerja? Nah, mereka mau makan aja mikir, ya, apalagi untuk membeli sesuatu. Nah, kalau sekarang ini mungkin ada di antara kalian ya, semoga nggak ada ya, mungkin ada yang orang tuanya kena dampak atau imbas dari COVID ini, pandemi COVID ini, mungkin pekerjaannya menjadi hilang. Lalu akhirnya apa? Untuk sekolah pun tidak bisa beli kuota ya, untuk sekolah anaknya tidak bisa
bayar sekolah, tidak bisa membelikan kuota. Akhirnya apa? Ini menghambat kelancaran kehidupan kamu. Nah, ini termasuk keterbatasan ekonomi. Yang jelas kalau ekonomi kaitannya dengan keuangan. Berikutnya, ada keterbatasan sosial budaya. Sosial budaya ini maksudnya memang ada masyarakat yang masih memiliki paham misalnya terkait dengan baik buruknya hari. Kalau mungkin di daerah Jawa sana, kamu kalau pas hari kelahiranmu nggak boleh kemana-mana, harus di rumah aja. Padahal hari itu kamu itu harus bekerja, harus belajar. Nah, lalu juga ada orang tua yang melarang anaknya merantau. Kamu nggak boleh merantau jauh-jauh. Atau mungkin nanti kalau kalian kuliah, kamu nggak usah kuliah di mana-mana ya, di Bogor saja. Karena takut kalau kamu terpengaruh oleh budaya-budaya yang di kota yang baru. Nah, hal-hal seperti inilah yang membuat kita itu merasa ada keterbatasan atau merasa terbatas. Nah, keterbatasan ini itu tidak hanya berasal dari dalam diri kita sendiri, tetapi juga bisa dari orang lain. Baik, saya lanjutkan berikutnya. Hari ini kita diingatkan dan diajak belajar dari teks kitab suci ya, dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya di sini tidak mencantumkan isi perikopnya. Kalau kalian pengen baca secara lengkap, silahkan kalian nanti buka kitab suci sendiri bagi yang punya. Nah, intinya cerita ini adalah mungkin ada yang pernah membaca dan pernah mendengar kisahnya. Jadi ada para murid yang takut saat ada angin topan dan ombak dahsyat menghempas perahu mereka. Jadi saat itu para murid bersama Yesus ya pastinya itu sedang di laut lepas ya. Lalu saat itu ada ombak yang dahsyat dan angin topan. Apa yang dilakukan Yesus saat itu? Yang dilakukan Yesus saat itu tuh tidur. Nah, sedangkan para murid yang lainnya itu merasa sangat ketakutan sekali. Akhirnya salah satu murid membangunkan Yesus, memberanikan diri membangunkan Yesus dan meminta tolong kepada Yesus. Nah, jadi ketakutan para murid inilah bentuk keterbatasan yang dialami oleh para murid, ketakutan ya. Lalu namun ada hal positif yang dapat kita teladani dari sikap para murid tadi, yaitu mereka menyadari. Yang jelas awalnya kita juga harus menyadari bahwa kita punya keterbatasan. Nah, di sini para murid menyadari keterbatasan mereka, takut apa? Takut tenggelam, ya. Jadi mereka akhirnya datang dan minta pertolongan kepada Yesus. Memang setelah mereka salah satu yang murid membangunkan Yesus, lalu Yesus bangun dan meredakan angin topan. Ini salah satu mukjizat yang dilakukan Yesus, ya, dan meredakan angin itu. Lalu yang Yesus katakan apa? Imanmu menyelamatkan engkau. Jadi iman para murid ini saat kita mengalami keterbatasan, kalau para murid mengalami ketakutan, dia datang dan minta pertolongan kepada Yesus. Harapannya saat kita pun mengalami keterbatasan yang ada dalam diri kita nggak usah lari kemana-mana. Misalnya ada yang putus asa, kok nilaiku ini nggak pernah bagus ya. Nah, akhirnya dia mencari cara untuk bunuh diri atau menggunakan narkoba atau mungkin pelariannya ke merokok dan lain sebagainya. Nah, itu berarti bukan orang yang beriman, bukan orang beriman dalam menghadapi keterbatasan. Sedangkan karena kita sebagai orang beriman ya, maka saat kita mengalami keterbatasan apapun ya, marilah kita datang dan minta pertolongan kepada Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan memberi jalan. Nah,
Biasanya nih ya, saya dengar-dengar sudah ada yang mulai pacaran. Nah kalau sudah pacaran, saya yakin yang namanya sakit hati, patah hati itu ada. Nah, jangan sampai nih ya, kalau kamu diputus pacar kamu atau ditinggalkan pacar kamu dengan cewek atau cowok lain, terus akhirnya kamu bunuh diri. Kamu gak makan sampai beberapa hari, mengurung di kamar. Nah, itu berarti bukan orang beriman yang saat mengalami keterbatasan. Karena kalau orang beriman mau mengalami situasi, kondisi seperti apapun ya, sesusah apapun, dan dia mengalami keterbatasan apapun, dia akan minta pertolongan kepada Tuhan. Ya bisa saja toh dengan cara berdoa, lalu mungkin membaca kitab suci, sehingga hidupmu ini bisa lebih bermakna. Nah, jangan sampai keterbatasan ini ya menghambat kita untuk mengembangkan kemampuan kita. Seperti itu. Nah, terakhir, cara mengatasi keterbatasan. Pastinya saya secara pribadi juga punya keterbatasan, tetapi jangan sampai yang saya katakan tadi, keterbatasan ini menghambat perkembangan hidup kita. Nah, di sini ada yang pertama, menerima kelebihan dan kekurangan diri. Jadi tidak perlu rendah diri karena hal ini dialami semua orang. Jadi semua orang itu punya kekurangan, punya keterbatasan walaupun pastinya berbeda dengan yang kita miliki. Tetapi di sisi lain ya, kita itu punya kelebihan kok. Kita itu punya kemampuan. Misalnya nih saya beri contoh, ini saya cuma contoh ya. Misalnya saya ini pintar matematika. Itu kemampuan saya yang saya miliki. Tetapi di sisi lain saya memiliki keterbatasan. Saya tidak jago main alat musik seperti yang teman-teman saya punya. Lalu saya tidak jago gambar. Jadi kalau pas pelajaran SB, seni budaya, saya itu terlambat sekali atau nilai saya jelek sekali. Nah, nyanyi aja saya fales. Nah, jadi itu ada kemampuan yang saya miliki atau kelebihan yang saya miliki, tetapi saya juga punya keterbatasan. Nah, di sisi lain ya, ada mungkin teman kamu sebaliknya, matematikanya kurang tapi yang bidang seninya lebih menonjol. Oke, itu yang pertama, cara mengatasi keterbatasan yang pertama, jadi kita tidak perlu rendah diri. Yang kedua, setelah kita menerima, ya kita harus terus belajar dan berlatih. Serta tidak usah malu atau berani bertanya pada orang yang lebih mampu untuk mengatasi keterbatasan kita. Jadi seringkali kalau misalnya saya perhatikan ya di sekolah, ada siswa yang mungkin merasa minder karena terkait dengan keterbatasan intelektualnya, dia kurang cerdas ya. Akhirnya dia malu untuk bertanya kepada temannya yang pintar. Bu, tapi kadang teman saya yang pintar itu tidak mau ngajarin kami yang nggak bisa. Nah, berarti kamu di sini ya masih yang pintar tadi masih memiliki rasa yang sombong. Karena apa? Kemampuan kamu, kepintaran kamu itu kan diberikan oleh Tuhan secara cuma-cuma. Tolong dong bagikan kepada teman kamu juga secara cuma-cuma. Masa ditanyain aja temennya gak mau jawab, kecuali kalau pas ulangan gak boleh. Nah kalau ulangan ditanya temennya memang kita gak boleh jawab. Terus kalau misalnya temennya ada yang minta tugas ya, tugasmu fotoin ke aku dong, jadi dia tinggal nyalin teman kamu itu juga tidak baik. Itu tidak mendidik teman kamu untuk menjadi lebih baik. Nah kalau kamu mengajari cara-caranya, nah itulah cara yang tepat. Di sisi lain juga temannya yang ini yang merasa punya keterbatasan intelektual ini, dia malas terus-menerus sehingga dia tidak akan bisa berkembang, sehingga dia tidak akan bisa lepas dari keterbatasannya. Makanya cara yang kedua ini silakan dipraktekkan. Terus-menerus belajar dan berlatih. Tidak usah malu bertanya.
Dan yang terakhir itu adalah selalu menyemangati diri dan tidak menjadikan kekurangan atau keterbatasan sebagai alasan untuk tidak berkembang atau sukses. Jadi semua orang itu pasti bisa. Kamu harus menyemangati diri kamu sendiri. Saya itu melihat banyak sekali contoh orang-orang yang memiliki keterbatasan, khususnya yang fisik ya. Kalau kamu pernah lihat Nick, ada seorang tokoh Nick ya, Nick namanya. Dia itu tidak punya tangan, tidak punya kaki pun pendek ya. Tapi dia bisa melakukan banyak hal. Dia bisa berenang, jago berenang. Dia juga bisa memberikan khotbah-khotbah seperti itu. Jadi ada juga penyandang-penyandang disabilitas. Disabilitas itu yang cacat fisik ya. Itu misalnya yang tidak punya tangan aja, lukisannya bagus, luar biasa. Dia gambar pakai apa, Bu? Ya ada yang pakai kaki, ada yang pakai mulut. Nah, lalu juga ada yang saya pernah baca itu ada bukan tokoh ya, orang dari, tapi memang dia terkenal. Namanya Hi Ahli. Hi Ahli ini adalah pemain piano yang handal. Nah, tapi dia punya keterbatasan. Dia itu punya penyakit yang namanya sindrom apa ya, pokoknya capit lobster. Jadi tangannya itu, jarinya itu cuma ada 2. Jadi seperti capit lobster itu. Tapi di sisi lain dia itu pandai sekali memainkan piano. Nah, orang-orang yang memiliki keterbatasan seperti itu aja sangat luar biasa, sangat hebat. Nah, kamu yang saat ini dianugerahkan Tuhan fisik yang sempurna, fisik yang tidak ada kurang sedikit pun, tolong harusnya bisa lebih dibandingkan dengan mereka-mereka yang memiliki keterbatasan itu. Maka kuncinya adalah ya tadi, menyemangati diri sendiri bahwa aku pasti bisa. Nah, saya lihat kelas 7 SMP ini ya, kelas 7 kalian ini tulisannya ada yang masih jelek. Tolong belajar menulis. Nah, kalau kamu tidak menyemangati, padahal tangan kamu kan normal kan, ada 5 jari kan. Nah, belajar menulis yang rapi. Lalu juga kamu diberi tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, tapi saat mengerjakan tugas nih misalnya, saat mengerjakan tugas kalian seringkali tidak mengumpulkan. Tapi di sisi lain ya, di sisi lain kamu bisa melakukan banyak hal. Jadi intinya adalah dalam diri kamu sendiri. Dan saya yakin semua orang itu pengen sukses. Ya, apapun keterbatasan yang kita miliki ya. Misalnya ada yang mengalami keterbatasan ekonomi nih. Orang tuanya ekonominya tersendat-sendat. Tapi karena dia memiliki ketekunan belajar yang tinggi, dia bisa loh kuliah sampai S3, menyandang gelar doktor. Nah, jadi semuanya itu tergantung dalam diri kalian masing-masing. Dan saya doakan semoga kalian ini menjadi siswa-siswa yang sukses. Dan karena apa? Karena tadi mencoba mengatasi keterbatasan yang ada dalam diri kita. Baik, untuk materi keempat ini sudah selesai. Jadi dalam materi KD 3.1 masih ada satu materi lagi sebelum kita nanti ulangan. Nah, marilah kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang Bu Yustin jelaskan hari ini bisa kalian pahami. Marilah kita ambil sikap doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas segala bimbingan dan penyertaan-Mu dalam pembelajaran kami hari ini. Pada hari ini kami diingatkan bahwa kami semua memiliki keterbatasan. Kiranya kami semua dapat mengatasi keterbatasan ini sehingga kami semua mampu menjadi pribadi-pribadi yang sukses, yang semangat
dalam menjalani hidup ini. Ya Tuhan, semoga kami juga mampu mengembangkan kemampuan yang kami miliki untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan belajar kami. Kiranya Engkau menyertai kami selalu. Ini semua kami haturkan kepadamu ya Tuhan, karena Engkau yang kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami. Ibu Rosa Debi, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa di like ya video Bu Yustin. Dadah.